Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah ya. Di sini kakak akan mengajak adik-adik belajar mengenal bangun datar dan bangun ruang. Sebelumnya, ada yang tahu itu bangun datar itu apa? Yuk kita belajar bersama-sama yuk. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Yuk kita tulis bareng-bareng biar dibaca bareng-bareng dan mudah memahami. Udah beres anak-anak nulisnya? Yuk dibaca bareng-bareng. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Ya benar. Yuk kita pelajari contoh-contoh bangun datar. Contohnya ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan ada juga jajar, ya jajar meja. Bentuk-bentuk kayak segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar meja. Yang pertama ini contoh dari segitiga. Yang kedua ada contoh dari persegi, dan yang ketiga ada contoh dari persegi panjang, dan yang keempat ada contoh dari lingkaran, dan yang terakhir ada jajar meja. Sekarang adik-adik telah mengenal telah mengetahui bentuk-bentuk dari bangun datar. Ini ada contoh bentuk bangun datar di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada jam dinding yang bentuknya termasuk ke dalam lingkaran. Yang kedua ada contoh ini termasuk ke dalam bidang datar persegi. Setelah mengetahui bentuk-bentuk dari bidang datar, sekarang kita akan belajar mengenai ruas garis dari bidang datar. Sebelumnya ada yang udah tahu ruas garis itu apa? Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Kita ambil contoh ya. Contohnya dari segitiga. Bangun datar segitiga. Ini A, ini B, dan ini C. Titik ujung A ke B berarti satu ruas garis. Titik ujung B ke C berarti jadi dua ruas garis. Dan titik ujung dari C ke A berarti ruas garis dari bangun datar segitiga adalah AB, BC, dan CA. Oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat selalu ya, amin. Sekarang ibu akan menerangkan tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, kalian pasti udah tahu kan? Sudah mengenal apa itu bangun datar itu, sudah tahu bangun datar itu macamnya apa aja, bentuknya kayak gimana ya kan? Nah, sekarang ibu akan memperkenalkan sisi, sudut, dan titik sudut. Apa sih sisi itu? Apa titik sudut itu? Apa sudut itu? Yang pertama sisi. Sisi adalah garis pembatas pada bangun datar. Garis yang berfungsi menjadi pembatas pada bangun datar. Jadi seperti tepi bangun datar garisnya ya. Nah, kalau sudut itu perpotongan pada dua buah sisi. Dan kalau titik sudut itu
titik perpotongannya. Nah, contohnya pada bangun datar persegi. Coba kita tentukan sudut, sisi, dan titik sudutnya supaya lebih gampang ya. Sisi tadi garis yang berfungsi menjadi pembatas bangun datar. Nah, mana sih pembatasnya itu? Mana garis. Ini bisa disebut juga ya, kalau yang biar gampangnya itu tepinya. Tepi pada bangun datar ini. Coba kita hitung. Nah, coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sisi pada persegi itu mempunyai 4 sisi ya. Ini 1, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Udah ya. Coba pada bangun datar segitiga, mana sisinya? Ini, iya, ini sisinya. Tepiannya coba ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sisi pada si bangun datar segitiga itu ada 3. Nah, sekarang kita menentukan sudut. Sudut itu perpotongan 2 sisi. Perpotongan 2 sisi. Perpotongan 2 sisi berarti ini kan ini sisi 1, ini sisi 2. Berarti perpotongannya di mana? Perpotongannya di mana? Berarti di sini. Perpotongannya di sini. Berarti ini sisi 1, ini juga. Sini sisi 2, ini sisi 3. Perpotongannya di mana? Di sini. Berarti sudut itu ada di sini ya. Ibu gambar. Nah, perpotongannya ada di sini. Nah, itu disebut sudut. Dan titik sudut itu titik perpotongannya. Mana titik perpotongannya? Ini berarti ya di sini. Titik sudutnya di sini. Di ujung, paling ujung. Nah, kita tentukan sudutnya ada berapa aja. Sisi ini 1, 2. Berarti sudutnya mana? Ini 1. Sisi ini sama ini berarti di sini 2. Sisi ini sama ini berarti 3. Sisi ini sama ini berarti 4. Berarti ada 4 sudut pada persegi. Dan titik sudutnya mana? Yang ini kan tadi ini. Berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sisi pada persegi ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan sudut pada persegi ada 4 juga. Ada sisi 1, sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Dan titik sudutnya pun ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, coba pada bangun datar segitiga. Tentukan sisi sudut dan titik sudut. Sisinya ada 1, 2, 3. Titik sudut ada 1, 2, 3. Dan sudut berarti ini sudut 1, 2, 3. Iya, berarti ada 3 juga. Sudut 3, titik sudut 3, dan sisi 3. Lebih jelasnya kita lihat contoh dan lebih mengerti di sini ya. Oke, di sini Ibu mempunyai contoh bangun datar segitiga. Segitiga. Mari kita cari sisi sudut dan titik sudutnya. Pertama, kita cari sisi dulu. Ibu mau ngasih di ujung-ujungnya di sini, ngasih huruf A, B,
dan C, supaya nanti kita tahu sisinya. Nah, tadi apa sisi? Garis yang berfungsi sebagai pembatas pada bangun datar. Pembatas pada bangun datar. Berarti mana? Ini. Iya, ini adalah sisi. Coba kita hitung sisinya ada berapa? 1 A ke B, 2 C ke B, 3 C ke A. Berarti sisinya ada 3. Sisi yang pertama adalah namanya sisi A B. Jadi kita tulis di sini A B, sisi pertama. Yang kedua ini namanya berarti sisi B C, B ke C. Yang ketiga berarti ini ke sini jadi sisi CA. Sekarang kita tentukan sudutnya. Tadi sudut apa pengertiannya? Perpotongan dua buah sisi. Dua buah sisi berarti ya kita cari sisi pertama. Sisi pertama itu sisi AB dan sisi kedua BC. Berarti perpotongan dari sisi AB dan sisi BC. Nah, di mana perpotongannya? Perpotongannya di mana? Di sini. Iya, di B perpotongannya. Dan kan titik sudut itu titik perpotongan pada sudut, berarti di mana? Di B kan tadi titik perpotongannya. Itu di sini titik sudutnya. Yang kedua, kita cari sudut lagi. Nah, masih ada kan? Masih ada sisinya, yaitu ada sisi BC dan sisi CA. Nah, perpotongan sisi B berarti perpotongan sisi BC dan perpotongan sisi CA di mana? Di mana? Di mana sudutnya? Yaitu di C. Iya, karena perpotongannya itu ada di C dan otomatis titik sudutnya juga di C karena titik perpotongannya itu di sini. Karena kan titik sudut tadi apa? Titik perpotongan pada sudut. Iya. Sekarang masih ada nggak sudutnya? Masih ya, karena masih ada sisi CA dan sisi AB. Nah, titik perpotongan sisi CA sama AB itu di mana? Di mana? Di A. Iya, benar. Itu di A dan sama otomatis karena titik perpotongan itu ada di sini, berarti titik sudutnya pun di sini. Oke, sekarang udah semua. Berarti sudut segitiga itu ada berapa? Ada, coba kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Berarti sudut pada segitiga ada 3. Coba kita namain sudutnya yang pertama. Ini sudutnya, ini berarti sudut ABC. Yang pertama sudut ABC. Yang kedua yaitu dari sini ke sini, berarti sudut BCA. BCA. Yang ketiga dari ini ke sini berarti CAB. Oke. Oh iya, titik sudutnya ada berapa? Kan ini udah ada nih titik sudut ini yang ujungnya ini. Nah, berarti kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 titik sudutnya. Berarti pada segitiga sisinya ada 3, sudutnya ada 3 dan titik sudutnya ada 3. Dan karena segitiganya ada ABC, jadi kita kasih nama segitiga ABC. Mana sisi? Ini sisi. Mana sudut? Ini sudut. Mana titik sudut? Ini di ujung banget. Titik sudut namanya. Supaya kita ingat ya, sisi itu ini, sudut itu ini yang perpotongannya, dan titik sudut itu ini. Oke. Nah, sudah. Ini segitiga. Nanti kalian coba ya pada bangun datar yang lainnya. Dan semoga kalian mengerti. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Meli dan Ibu Hilda? Tadi Ibu Meli sudah menjelaskan bangun datar dan juga menentukan ruas garis. Nah, Ibu Hilda tadi sudah menjelaskan juga di mana sisi, terus titik sudut dan juga sudut. Nah, sekarang bagian ibu akan menjelaskan bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang. Nah, yang pertama, bangun ruang itu ada kubus. Nah, adik-adik bisa dilihat ya, gambar di samping ibu, kubus. Nah, ibu mempunyai benda yang menyerupai kubus nih. Namanya yang pertama, bangun ruang kubus ya. Bangun ruang kubus ini mempunyai 12 ruas garis. Apa aja? Yuk kita tentuin bareng-bareng. Ada. Nah, baik anak-anak, ini bangun ruang kubus, di mana bangun ruang kubus juga mempunyai ruas garis, mempunyai sisi, titik sudut, dan juga sudut. Tetapi di bangun ruang titik sudut disebutnya rusuk. Nah, anak-anak, kita tentuin mana ruas garis pada bangun ruang kubus di sini. Nah, kubus ini mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garisnya AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, kita tentuin bareng-bareng di ruas garisnya ya. Ini AB 1, lalu BC 2, CD 3, AD 4, lalu EF 5, FG 6, GH 7, EH 8, AE 9, BF 10, CG 11, dan yang terakhir DH 12 ya. Nah, ini jadi ruas garis kubusnya ada 12 ya. Lalu dalam kubus mempunyai sifat, salah satunya ada sisi kubus. Sisi kubus itu apa? Bagian yang menutupi sebuah bangun ruang. Nah, sisi kubusnya itu yang menutupi bangun ruang. Berarti ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisi kubusnya ada 6. Nah, sudah sisi kubus, ada rusuk. Rusuk adalah garis yang mempertemukan dua sisi. Ini rusuk. Kita hitung bareng-bareng rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti titik sudut rusuknya ada 12. Lalu
Sekarang kita tentuin mana titik sudut. Titik sudut adalah sebuah titik yang menyambungkan dua rusuk. Titik sudutnya berarti ujungnya ya. Kita hitung bareng-bareng ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ada 8. Nah, selain kubus ada apa aja sih bangun ruang? Nah, di sini ada kotak sepatu. Nah, kotak sepatu ini berbentuk balok. Nah, balok ini mempunyai sisi sama seperti kubus. Ada apa lagi? Juga prisma. Prisma ini mempunyai ruas garis 9 ya. Sama sifatnya juga mempunyai sisi, titik sudut dan juga rusuk. Nah, ini masih ingat ya, ini berarti rusuk, ini sudutnya, dan ini sisi yang menutupi bangun ruang. Sudah paham anak-anak? Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.